Bismillahirrahmanirrahim. Apakah diperbolehkan kita membaca Quran dengan bahasa selain bahasa Arab? Artinya kita tidak baca bahasa Arabnya, tapi kita translate atau kita terjemah dengan bahasa lain seperti bahasa Indonesia. Maka menjawab pertanyaan itu, Al-Imam Nawawi radhiyallahu an, ulama yang wafat tahun 676 Hijriah, termasuk salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di sini beliau mengatakan faslun la tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyah. Tidak diperbolehkan membaca Quran dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu adalah bahasa selain bahasa Arab. Sawaun ahsanal arabiyata am lam yuhsinha. Baik orang tersebut yang membaca Quran dengan salinan bahasa lain, itu bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab, tetap tidak diperbolehkan membaca Quran dengan selain bahasa Arab. Dan sawaun kana fi sholati am bi ghairiha, baik dia sedang berada di dalam sholat dan juga selain di dalam sholat atau di luar sholat. Artinya di dalam sholat baca Fatihah, baca surah, tidak diperbolehkan disalin dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Bahkan fa in qara'a biha fi sholati lam tasihha sholatuhu. Apabila di dalam sholat dia membaca Quran, ya di situ adalah Fatihah dan surah, dengan bahasa selain bahasa Arab, maka tidak sah sholatnya. Sekalipun dia tidak bisa bahasa Arab. Karenanya mekanismenya di dalam kaidah, di dalam peraturan fikih, apabila kita memang tidak bisa Fatihah, maka diganti dengan bacaan surah lain daripada Quran yang hurufnya sama seimbang dengan Fatihah. Nah, surah lain pun kita tidak ada yang hafal, tidak ada yang bisa untuk kita baca, maka kita ganti dengan zikiran yang sama nilai banyaknya hurufnya dengan bacaan Fatihah. Nah, kemudian apabila zikiran pun kita tidak bisa, tidak ada zikiran-zikiran yang berbahasa Arab yang kita kuasai ataupun yang kita bisa, maka tidak langsung untuk bisa diterjemah kepada bahasa Indonesia Al-Quran tersebut, tapi bahkan di situ sakata, dia diam seukuran lamanya dia baca Fatihah kalau dikira-kirakan dia baca Fatihah. Artinya memang tidak diperbolehkan untuk diterjemah kepada selain bahasa Arab. Al-Quran itu seperti itu. Dibacanya tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Ya, tapi kalau memang ada, kita beli Quran, contohnya cetakan Departemen Agama, kemudian ada terjemahannya, tapi yang kita baca bahasa Arabnya, lalu kemudian kita perhatikan tuh bahasa Indonesianya sebagai terjemahan daripada Quran itu pala bahasa tidak apa-apa. Karena bahasa Arabnya yang kita baca, gitu. Hadza madhabuna wa madhabu Malikin wa Ahmada wa Dauda wa Abi Bakrin bin Munzir. Nah, pendapat yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Daud Zuhiri, dan juga mazhab Imam Abi Bakar bin Munzir. Sedangkan waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya juzu dzalika wa tasihu bihi sholat. Diperbolehkan kita menerjemah Quran dengan bahasa lain, artinya bahasa Arabnya tidak kita baca, kita bacanya adalah bahasa lain salinan daripada bahasa Arab itu. Dan bahkan wa tasihu bihi sholat, menurut Imam Abu Hanifah, bila mana kita sholat membaca terjemahan daripada Al-Quran tersebut itu diperbolehkan dengan catatan tadi, bahasa Arabnya nggak bisa, surahnya nggak ada yang kita bisa, kemudian zikir nggak bisa, maka terjemah kepada bahasa yang kita bisa. Ini pendapat Imam Malik. Sedangkan waqala Abu Yusuf wa Muhammadun, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan ya juzu liman lam yusin wala ya juzu liman yusinuha. Diperbolehkan menerjemah Quran dengan bahasa lain selain bahasa Arab liman lam yusin, bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Sedangkan wala ya juzu, tidak diperbolehkan menerjemah Quran dengan bahasa selain Arab liman yusinuha, bagi orang yang mampu, yang bisa berbahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat di sini. Pendapat mayoritas imam mazhab
yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Daud Zuhiri, dan Imam Abi Bakar bin Munzir, ini menyatakan tidak diperbolehkan secara mutlak, baik dia bisa bahasa Arab atau dia tidak bisa bahasa Arab, menerjemah Quran kepada bahasa selain bahasa Arab. Lalu Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah sendiri memperbolehkan menerjemah Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Sedangkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, mereka mentafsil. Bila mana orang tersebut tidak bisa bahasa Arab, boleh diterjemah kepada selain bahasa Arab. Tapi bila mana dia termasuk orang yang bisa bahasa Arab, tidak diperbolehkan menerjemah kepada selain bahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat di sini, dan kita mazhabnya Syafi'i. Maka patutlah kita memegang pendapat imam mazhab kita, yaitu tidak menerjemah Quran, tidak mentranslate Quran kepada bahasa lain selain bahasa Arab. Karenanya sedari kecil kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran dari mulai Qaidah Baghdadiyah yang ada di Juz Amma, kemudian sekarang ada metode tambahan dengan Iqra 1, 2, dan seterusnya. Lalu pengenalan kepada surah-surah pendek, yaitu dari mulai Qul a'udzu birabbin nas terus sampai kepada Amma yatasaalun, kemudian lanjut kepada Al-Baqarah dan seterusnya. Kita jadikan anak kita sebagai anak yang soleh, anak yang bisa membaca Al-Quran sedari dini. Oleh karenanya, mudah-mudahan penjelasan daripada kitab At-Tibyan ini ada manfaatnya, dan juga kita dapat mengamalkan apa yang dituangkan di dalam kitab At-Tibyan ini oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab.